Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Angkatan 22 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Nur Muntakir, Muhammad Sucitra Amansyah, Afriati Eslamuru, Mimin Septiani, dan Ayu Fitria Safruddin. Kami dari kelompok 1 Angkatan 22 akan memaparkan hasil analisis dan evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Selamat menyaksikan. SISTER merupakan sistem informasi sumber daya terintegrasi. Sistem ini merupakan layanan terpadu yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Layanan terpadu ini akan digunakan sebagai sumber portofolio dan laporan kinerja dari seluruh dosen di Indonesia dan tenaga kependidikan. SISTER diharapkan dapat merekam berbagai kegiatan dosen, mulai dari latar belakang pendidikan, aktivitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta data-data pendukung lainnya. Mengapa SISTER ini perlu? Dokumentasi data-data formal dalam bentuk hardcopy dan printout seringkali tercecer dan sulit ditemukan. Yang kedua, sebelumnya Ditjen Dikti membangun beberapa sistem informasi yang terpisah namun cenderung tidak efektif dan efisien dalam proses sinkronisasi. Dalam SISTER, setiap dosen membuat akun dan memiliki hak kontrol penuh atas data mereka masing-masing. Dosen dapat mengubah dan memperbaharui data mereka. SISTER menarik data dari PD Dikti untuk diintegrasikan dalam aktivitas pengajaran dosen. Data yang diisikan dapat divalidasi oleh kepegawaian, pimpinan PT, pimpinan lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah, atau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung. Manfaat dari layanan SISTER ini adalah one-stop service yang memudahkan perencanaan dan pengembangan kompetensi dan karir pada dosen, memudahkan asesor untuk melakukan review dalam penilaian kerja dosen, serta klaim data untuk pengajuan sertifikasi dosen menjadi lebih mudah. Kendala yang ditemukan, dosen tidak dapat mengakses aplikasi SISTER di luar kampus secara bebas jika institusi atau perguruan tinggi tidak memiliki server atau VVS khusus dalam pengadaan sistem ini. Perubahan data dalam SISTER memerlukan proses dorong sinkron yang hanya bisa dilakukan oleh operator sehingga setiap user harus menunggu. Tidak tersedia layanan chat interaktif yang memudahkan pengaduan ketika terjadi kendala, sehingga saran kami untuk pengembangan sistem ini adalah menyediakan layanan chat interaktif selain alamat surel sehingga kendala-kendala dalam mengakses sistem tersebut dapat cepat teratasi. Serta, sistem ini perlu menyediakan hak dorong sinkron bagi setiap user sehingga pada waktu-waktu tertentu dosen tidak perlu lagi menunggu operator untuk memperbaharui data mereka. Instagram merupakan salah satu sosial media yang populer yang telah banyak digunakan oleh kalangan luas. Tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Hal ini disebabkan karena Instagram memiliki fitur yang menarik dalam berbagi foto maupun video. Pada awalnya, Instagram ini hanya digunakan sebagai media untuk berkomunikasi. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi, Instagram digunakan sebagai media untuk promosi barang ataupun jasa, bahkan saat ini digunakan sebagai media untuk berbagi ilmu pengetahuan. Karena kreativitas dari Instagram dan inovasinya menyebabkan penggunanya terus bertambah dari tahun ke tahun hingga ke ranah pendidikan, yaitu digunakan oleh para aktivitas akademik. Politeknik Negeri Ujung Pandang telah mengambil langkah yang baik dengan memiliki akun media sosial Instagram dengan nama akun Poltek UPG sebagai wadah pelayanan digital untuk publik. Saat ini, akun media sosial Instagram PNUP telah terverifikasi dan memiliki pengikut sebesar 16,2K. Akun Instagram PNUP menyediakan berbagai informasi mengenai kegiatan kampus, sehingga masyarakat luas lebih mengenal Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada prosesnya sendiri, ternyata akun Instagram PNUP masih kurang aktif dalam membagikan informasi kegiatan di kampus. Contohnya saja, informasi terbaru terkait terpilihnya direktur baru pada tanggal 17 September 2022. Selain itu juga, acara Disnatalis PNUP yang saat ini masih berlangsung tidak juga dipublikasikan. Update terakhir Instagram dari PNUP yaitu pada tanggal 25 Agustus 2022.
Seharusnya dalam pengolahan akun Instagram ini dibutuhkan unit khusus yang mampu aktif dalam mengolah sosial media tersebut. Admin tersebut selain aktif membagikan informasi terbaru terkait PNUP, juga harus sigap dan responsif menjawab pesan masyarakat jika memiliki pertanyaan melalui fitur chat, sehingga penggunaan akun media sosial Instagram PNUP lebih efektif sebagai wadah pelayanan digital untuk publik. Kampus merupakan pondasi peradaban umat manusia, di mana kampus sebagai tempat bagi peserta studi mulai bertransformasi menjadi warga masyarakat yang lebih baik. Tidak hanya untuk peserta studi atau peserta didik, kampus juga merupakan tempat bagi para dosen untuk mengeksplor dan meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, beragam metode perlu ditempuh untuk mengoptimalkan fungsi kampus dalam mengedukasi mahasiswa dan meningkatkan kinerja serta kualitas dosennya. Salah satu bentuk pelayanan publik berbasis digital yang dilakukan pada era industri 4.0 adalah dengan menyediakan website kampus. Website sendiri pada dasarnya adalah wadah untuk memberikan informasi kepada para pengguna internet. Pada website, Anda bisa menuliskan berbagai hal yang selayaknya perlu untuk diinformasikan. Website kampus merupakan halaman web yang berisi segala informasi mengenai kampus seperti visi dan misi, profil kampus, jurusan yang ada di dalamnya, mengenai dosen, dan masih banyak lagi. Kebutuhan informasi mengenai kampus baik untuk dosen, mahasiswa, alumni, dan para calon mahasiswa. Informasi yang dimaksud dapat berupa pendaftaran online yang dapat diakses oleh para calon mahasiswa dengan tujuan untuk menghemat waktu dan biaya. Kebutuhan informasi lain seperti kegiatan ekstrakurikuler, beasiswa, kalender akademik, program pengabdian masyarakat, dan lain-lain. Sebagai salah satu media komunikasi kampus tadi, seharusnya website kampus dapat secara interaktif menyediakan layanan tersebut. Contohnya, menyediakan kolom komentar atau informasi kontak yang dapat sewaktu-waktu dihubungi untuk mendapatkan respon yang lebih cepat dan jelas. Di samping itu, pengelola website juga bertanggung jawab menjadikan website sebagai media branding untuk membantu kampus tersebut dalam mencitrakan dirinya dengan banyaknya kegiatan dan prestasi yang dicapainya. Output dari website kampus tadi yang dapat diperoleh adalah income dan kepuasan layanan. Income sendiri merupakan jabaran dari semakin banyaknya calon peserta studi yang akhirnya tertarik untuk melakukan pendaftaran di kampus tujuan. Efektivitas dalam pengelolaan manajemen data juga terpenuhi dengan tidak mengularnya antrian di tata usaha. Perihal saran dan masukan, kurang optimalnya pemanfaatan website tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan pelayanan digital. Website kampus yang ideal harusnya menjadi media komunikasi interaktif antara pihak kampus dan orang-orang yang membutuhkan informasi. Website kampus yang profesional yang memuat konten-konten yang memiliki fungsionalitas sebagai sistem informasi akademik yang terintegrasi. Demikianlah analisis dan evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital di instansi kami, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Politeknik Negeri Ujung Pandang di Kota Makassar. Kami mengangkat isu penggunaan aplikasi sister, penggunaan website kampus, dan pemanfaatan sosial media kampus yang belum optimal, yang kemudian menjadi tugas kami dan kewajiban kami ke depannya selaku CPNS dalam mengimplementasikan Smart ASN dan manajemen ASN yang digaungkan dan dicanangkan oleh pemerintah. Semoga saran dan masukan ini dapat bermanfaat bagi kemajuan instansi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.